Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidayatun Nafiah, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif atau MPI pada materi program linier dengan pendekatan CTL untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Presentasi ini diawali dengan bab 1, yakni latar belakang masalah. Perlu diketahui bahwa kecakapan abad 21 dikenal dengan 4C. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sebagai salah satu pilar utama untuk mempersiapkan siswa di abad ke-21 di tingkat pendidikan. Hal tersebut karena kemampuan ini menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional di pembelajaran dan keterampilan abad ke-21 dalam lampiran 1 Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Kemampuan berpikir kritis dalam matematika sangat penting, yang dikenal dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Bahkan, kemampuan ini menjadi tujuan utama dalam kurikulum pendidikan matematika di dunia, di antaranya NCTM dan PISA OECD. Bagian penting lainnya yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran adalah pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, terutama kecakapan abad 21. Sehubungan dengan subjek penelitian ini adalah siswa SMK, maka tentunya strategi pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik siswa SMK. Penekanan pada karakteristik siswa SMK adalah learning by doing, artinya belajar dengan melakukan, dan hands-on experience artinya berpengalaman. Salah satu model pembelajaran yang learning to do adalah Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Samosir tahun 2020, bahwa penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dapat menstimulus dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Lebih lanjut, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniati dan kawan-kawan pada tahun 2015, bahwa terjadinya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis melalui pendekatan CTL dan memperoleh hasil penilaian yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, ditemukan fakta di lapangan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih rendah. Hal tersebut didasarkan pada hasil PISA OECD dengan skor rata-rata Indonesia 379 dari skor rata-rata internasional adalah 459. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara guru matematika di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan guru matematika SMK Bakti Pangkal Pinang, bahwa kemampuan berpikir kritis matematis sangat urgent untuk distimulus dalam diri siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket siswa bahwa kegiatan dalam pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam menstimulus kemampuan berpikir kritis sebesar 29%. Meskipun persentase kemampuan berpikir kritis lebih besar dibandingkan lainnya, namun ternyata 37 dari 53 orang siswa di SMK Bakti Pangkal Pinang dan 36 siswa dari 56 orang siswa di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang menyatakan bahwa mereka masih sulit dalam menstimulus kemampuan berpikir kritis ketika menyelesaikan soal atau permasalahan berkaitan dengan matematika. Sejalan dengan hal tersebut, maka penting dilakukan perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di kedua sekolah tersebut, bahwa selama ini guru menerapkan model pembelajaran lain yang dianggap guru kurang efektif. Hal tersebut ditinjau dari hasil belajar yang masih rendah. Nah, jadi selama ini guru menerapkan model pembelajaran yang biasanya diawali dengan permasalahan ataupun menerapkan materi-materi pembelajaran secara langsung. Nah, padahal karakteristik siswa di kedua sekolah tersebut lebih cenderung senang dan tertarik dengan matematika apabila adanya keterkaitan dengan konteks kehidupan nyata. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa SMK di lokasi penelitian ini adalah CTL. Namun, guru belum pernah menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan kontekstual, atau maksudnya belum menerapkan sintaks pendekatan kontekstual secara prosedural. Di samping itu, sumber belajar yang saat ini menjadi salah satu penunjang dalam
Proses pembelajaran adalah bahan ajar. Nah, berdasarkan hasil angket siswa yang disebarkan ke siswa kelas 10 di kedua sekolah tersebut bahwa persentase bahan ajar multimedia interaktif masih jarang digunakan dalam pembelajaran matematika, sebesar 19% yang mempunyai persentase sama dengan bahan ajar handout. Namun, ketika dijadikan dalam bentuk desimal, diperoleh bahwa handout sebesar 0,194 sedangkan multimedia interaktif sebesar 0,187. Oleh karena itu, bahan ajar yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah multimedia pembelajaran interaktif. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara guru bahwa bahan ajar yang sering digunakan adalah buku teks, modul, dan LKS, sedangkan multimedia interaktif jarang digunakan karena keterbatasan waktu untuk membuatnya. Padahal saat ini, bahan ajar yang dibutuhkan adalah bahan ajar yang lebih komunikatif dan lebih interaktif. Salah satunya adalah bahan ajar interaktif berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Selain itu, bahan ajar yang digunakan oleh guru juga selama ini belum pernah mengarah kepada untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Di sisi lain, salah satu materi pada semester ganjil yang sulit dipahami oleh siswa adalah materi program linear. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara guru matematika di kedua sekolah tersebut bahwa siswa kesulitan memahami materi program linear, khususnya pada pembuatan model matematika, dan juga penggambaran grafik. Nah, hal tersebut diperkuat dengan hasil ulangan harian semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 di kedua sekolah tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor terendah di urutan pertama adalah KD 3.4 dan KD 4.4 tentang materi program linear sebesar 63,48. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti berupaya untuk memberikan alternatif solusi dengan mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan model CTL yang diharapkan mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Untuk identifikasi masalah, sudah saya sebutkan di latar belakang masalah sebelumnya. Selanjutnya, cakupan masalah dalam penelitian ini terdiri dari subjek penelitian adalah siswa SMK kelas 10. Produk yang dikembangkan berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, materi program linear, dan pendekatan CTL yang dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian haruslah selaras. Nah, jadi di sini ada 5 rumusan masalah dan 5 tujuan penelitian. Nah, poin pertama terkait cara mengembangkan. Poin kedua terkait kelayakan produk. Poin ketiga terkait kepraktisan produk. Poin keempat terkait keefektifan produk. Dan poin kelima terkait capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni pertama secara teoritis, yang tentunya didasari dengan perkembangan pemikiran atau memperkaya pengetahuan dan kemampuan terhadap matematika. Dan yang kedua secara praktis, yang tentunya didasari keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh sekolah, guru, siswa, dan peneliti lainnya. Spesifikasi produk. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni produk berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan pendekatan CTL pada materi program linear untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Selanjutnya, asumsi pengembangan produk bahwa produk ini di dalamnya menerapkan pendekatan CTL yang dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Sedangkan keterbatasan produk, diantaranya produk ini berbentuk soft file dalam bentuk aplikasi, fokus pada kemampuan berpikir kritis matematis, dan penelitian ini dilakukan di 2 sekolah. Sekarang kita akan masuk pada bab 2, landasan teori. Kajian teori mulai dari pendekatan CTL atau pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi yang mereka ajarkan dengan situasi dunia nyata siswa melalui 7 komponen utama pembelajaran yang efektif meliputi konstruktivisme, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Selanjutnya, kajian teori tentang kemampuan berpikir kritis dimulai dari pengertian bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah kecakapan berpikir yang dapat membantu siswa untuk membuat, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara efektif terhadap apa hal yang dia yakini dan tidak dia yakini. Kemudian, indikator-indikator berpikir kritis matematis antara lain interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi.
Berikutnya adalah tentang multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. MPI adalah sebagai salah satu bahan ajar berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengguna untuk belajar sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, dapat belajar secara mandiri sesuai dengan materi yang dibutuhkan, dan membuat siswa menjadi lebih interaktif dengan penggunaan software yang tepat. Sedangkan untuk materinya adalah KD 3.4 dan 4.4 berdasarkan Permendikbud. Berikutnya, keterkaitan tahapan CTL, rancangan multimedia interaktif dan indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama, konstruktivisme menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa sendiri. Dalam hal ini, terdapat indikator interpretasi. Berikutnya, inquiry, melalui penyelidikan. Dalam hal ini terdapat indikator interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Yang ketiga, bertanya, terjadi karena adanya rasa ingin tahu siswa. Dalam hal ini terdapat indikator analisis. Yang keempat, masyarakat belajar, melalui berdiskusi akan buat siswa untuk saling bertukar pikiran. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Yang kelima, pemodelan, terhadap pemberian contoh sehingga membantu siswa untuk tidak berpikir abstrak. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Yang keenam, refleksi, melatih siswa untuk mengevaluasi diri sendiri dan penyelesaian proses pelajaran yang telah dilaluinya. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah penilaian otentik, menuntut pendidik untuk mengumpulkan data tentang kemajuan belajar siswa. Dalam hal ini terdapat indikator evaluasi dan inferensi. Berikutnya adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada lampiran 1 Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Lebih lanjut, usaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis telah menjadi tujuan utama dalam kurikulum pendidikan matematika di dunia. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara guru matematika di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan guru matematika di SMK Bakti Pangkal Pinang, berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti berupaya untuk memberikan alternatif solusi dengan mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan pendekatan CTL yang diharapkan mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan rumusan penelitian. Nah, rumusan penelitian pertama terkait cara pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model ADDA. Rumusan penelitian kedua terkait kelayakan berdasarkan ahli materi dan ahli media. Rumusan penelitian yang ketiga terkait kepraktisan berdasarkan uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar. Rumusan pertanyaan keempat terkait keefektifan produk. Maka perlu diketahui cara mengetahuinya dan hasilnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah rumusan pertanyaan kelima terkait capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis, maka perlu diketahui cara mengetahuinya dan hasilnya bagaimana. Kita masuk pada bab 3 tentang metodologi penelitian. Perhatikan pada desain penelitian. Menggunakan strategi mixed method yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory sequential mixed methods. Memulai dengan fase penelitian kualitatif berupa hasil wawancara guru matematika di sekolah, kemudian setelah data dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut dengan mengembangkan instrumen sebagai bagian dari fase kuantitatif berupa hasil angket ahli materi, ahli media, respon siswa, dan hasil pretest post-test. Nah, kemudian prosedur penelitian dibagi menjadi dua, yakni desain pengembangan dan desain eksperimen. Nah, untuk desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADDA, yakni Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, sedangkan untuk desain eksperimen dalam penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan jenis one group pretest post-test design, yaitu sampel diberi tes awal sebelum perlakuan dan tes akhir setelah perlakuan di kelas eksperimen tanpa ada kelas pembanding lainnya. Uji coba produk dengan subjek penelitian terdiri dari ahli materi dan ahli media merupakan dosen dan guru. Sedangkan siswa adalah siswa SMK kelas 10 di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan siswa kelas 10 di SMK Bakti Pangkal Pinang. Jenis data yang akan diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan instrumen pengumpulan data meliputi tes, wawancara, angket, observasi, analisis dokumen, dan dokumentasi.
Teknik analisis data tergantung dari jenis datanya. Untuk data kualitatif, maka dianalisis dengan dua tahapan, yakni sebelum di lapangan, yakni dengan cara mengumpulkan dokumentasi dari artikel, buku ajar, dan kurikulum yang digunakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, analisis selama di lapangan menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Untuk data kuantitatif, dianalisis berdasarkan apa yang mau dianalisiskan. Untuk analisis uji kevalitan, maka data dari angket ahli materi dan angket ahli media, serta angket respon siswa kemudian dianalisis melalui langkah-langkah menganalisis data kuantitatif menjadi data kualitatif. Nah, indikator kevalitan dari ahli materi bahwa produk dikatakan valid dari aspek materi apabila rata-rata skor berdasarkan kriteria penilaian ideal ahli materi yang diperoleh minimal baik. Sedangkan indikator kevalitan dari ahli media bahwa produk dikatakan valid dari aspek media apabila rata-rata skor berdasarkan kriteria penilaian ideal ahli media yang diperoleh minimal baik. Sama halnya dengan uji kevalitan, maka untuk uji kepraktisan melalui langkah-langkah yang sama dengan uji kevalitan. Indikator kepraktisan bahwa produk dikatakan praktis dari respon siswa apabila rata-rata skor berdasarkan kriteria penilaian ideal respon siswa yang diperoleh minimal baik. Nah, indikator tersebut juga berlaku untuk uji coba kelas kecil maupun uji coba kelas besar. Analisis uji keefektifan dianalisis menggunakan hasil belajar siswa berupa post-test untuk mengetahui keefektifan atau keberhasilan dari penggunaan produk. Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai tes post-test. Kemudian, nilai setiap siswa dibandingkan dengan KKM. Nah, siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai tes minimal KKM, yakni 60. Jadi, kalau dia kurang dari 60, berarti dia tidak tuntas. Nah, produk dikatakan efektif menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis terhadap suatu kompetensi dasar apabila persentase siswa yang tuntas dalam mengerjakan tes hasil belajar yakni post-test mencapai persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh dari jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa keseluruhan kemudian dikali 100%. Sedangkan untuk mengetahui capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis, yakni dianalisis menggunakan N-gen atau uji normalitas gen untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa di kelas eksperimen. Setelah diperoleh nilai post-test dan nilai pre-test, kemudian menghitung nilai normalitas gen. Selanjutnya, menghitung rata-rata normalitas gen, kemudian diterjemahkan sesuai dengan kriteria N-gen. Apakah capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa termasuk tinggi, atau sedang, atau rendah? Selanjutnya, bab 4 memuat hasil dan pembahasan, dimulai dari hasil pengembangan dengan menerapkan model ADDA dan hasil eksperimen. Hasil pengembangan dengan model ADDA dimulai dari tahap pertama adalah analyze dengan memuat 3 kegiatan utama, yakni menganalisis kebutuhan terhadap bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan menganalisis kurikulum. Pada tahap analisis dimulai dari menganalisis kebutuhan terhadap bahan ajar, bahwa sehubungan dengan kegiatan pembelajaran secara daring, maka diperlukan adanya bahan ajar interaktif dan lebih komunikatif. Berdasarkan hasil angket siswa bahwa multimedia interaktif jarang digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Tentunya bukan hanya bahan ajar, melainkan materi dengan skor rata-rata terendah dalam ulangan harian semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 adalah program linear pada KD 3.4 dan 4.4. Dan kemampuan yang perlu distimulus adalah kemampuan berpikir kritis matematis dengan peroleh persentase terbesar yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, menurut pendapat siswa bahwa lebih dari 50% siswa menyatakan kurang mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis. Selain itu, karakteristik siswa yang tertarik dengan permasalahan matematika yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dibuktikan dengan persentase matematika penting dalam kehidupan sehari-hari sebesar 75%.
Berikutnya, tahap kedua adalah desain dengan memuat 4 kegiatan utama, yakni menyusun peta kebutuhan MPI, menyusun rancangan MPI, menyusun instrumen, dan melakukan validasi instrumen. Pada tahap desain, dimulai dari menyusun peta kebutuhan MPI terkait materi yang diintegrasikan melalui sintaks CTL dan kemampuan berpikir kritis matematis. Berikut ini adalah simbol dan deskripsi terkait sintaks CTL dan kemampuan berpikir kritis matematis. Setiap sintaks CTL telah dimodifikasi dengan kalimat persuasif. Misalnya, konstruktivisme menjadi ayo mengkonstruksi pengetahuanmu. Menemukan menjadi ayo menemukan. Bertanya menjadi ayo bertanya. Dan seterusnya. Untuk penilaian otentik dengan memberikan kesempatan pada pengguna khususnya siswa untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Rancangan MPI menggunakan UML atau Unified Modeling Language merupakan metode pemodelan secara visual untuk merancang atau membuat software atau aplikasi terdiri dari flowchart, storyboard, use case diagram, dan activity diagram. Dalam kesempatan kali ini yang akan dibahas hanya flowchart karena sudah menunjukkan alur kerja di dalam sistem secara keseluruhan. Alur MPI mulai dari intro, kemudian sebelum masuk menu home, pengguna akan dialurkan ke petunjuk penggunaan MPI. Ketika pengguna telah mencermati petunjuknya, maka pengguna dapat melanjutkan ke menu home atau menu utama. Di dalam menu home akan ada 6 menu utama, yakni evaluasi, kompetensi, tujuan, referensi, profil, dan materi. Di masing-masing menu tersebut masih terdapat scan lainnya hingga pengguna merasa sudah mengeksplor MPI, maka pengguna dapat memilih exit. Tombol exit disediakan di setiap scan menu utama. Kegiatan terakhir dari tahap desain adalah menyusun instrumen dan melaksanakan validasi instrumen. Pada penelitian ini terdapat dua jenis instrumen, yakni instrumen non-tes dan instrumen tes. Untuk instrumen non-tes berupa angket ahli materi, angket ahli media, dan angket respon siswa. Sedangkan instrumen tes berupa soal pretest dan post-tes. Baik instrumen non-tes maupun tes dilakukan validasi isi dan validasi konstruk dengan masing-masing instrumen ditelah oleh 3 orang ahli dari kalangan dosen. Berikutnya adalah tahap ketiga, merupakan development dengan memuat 2 kegiatan utama, yakni mengembangkan produk dan melakukan validasi produk. Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan referensi yang selanjutnya mengembangkan produk. Produk dikembangkan menggunakan aplikasi pihak pertama adalah Articulate Storyline dan aplikasi pihak kedua adalah website 2 APK Builder Pro untuk menjadikan produk dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses di Android karena tidak semua siswa mempunyai laptop ataupun komputer. Kegiatan utama lainnya dalam tahap ini adalah melakukan validasi produk oleh ahli materi dan ahli media. Berdasarkan hasil validasi ahli materi diperoleh rata-rata jumlah skor 179,80 termasuk dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa produk dalam penelitian ini telah dikatakan valid atau layak dari aspek materi untuk digunakan. Sedangkan, berdasarkan hasil validasi ahli media, diperoleh rata-rata jumlah skor 125,00 termasuk dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa produk dalam penelitian ini telah dikatakan valid atau layak dari aspek media untuk digunakan dalam proses pelajaran matematika. Selanjutnya, tahap keempat adalah implementation dengan memuat 2 kegiatan utama, yakni menerapkan produk ke siswa dengan uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar untuk mengetahui kepraktisan produk. Pada tahap ini, produk diuji cobakan dalam kelas kecil dan kelas besar. Untuk uji coba kelas kecil berjumlah 18 orang siswa, terdiri dari 6 orang siswa dengan kemampuan tinggi, 6 orang siswa dengan kemampuan sedang, dan 6 orang siswa dengan kemampuan rendah.
Berdasarkan hasil respon siswa pada uji coba kelas kecil diperoleh rekapan rata-rata skor kedua sekolah tersebut sebesar 107,33. Sedangkan uji coba kelas besar berjumlah 49 orang siswa. Berdasarkan hasil respon siswa pada uji coba kelas besar diperoleh rekapan rata-rata skor kedua sekolah tersebut sebesar 108,00. Maka dapat disimpulkan bahwa produk dalam penelitian ini telah dikatakan praktis untuk digunakan baik di kelas kecil maupun di kelas besar. Selanjutnya, tahap kelima adalah evaluation dengan kegiatan utama yakni memvalidasi MPI untuk menilai MPI sehingga layak atau tidak layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil evaluasi diketahui bahwa produk pengembangan mempunyai kualitas valid atau layak dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran matematika serta mempunyai capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis khususnya pada materi program linier. Setelah hasil pengembangan diketahui, selanjutnya adalah hasil eksperimen yang digunakan untuk mengetahui keefektifan produk terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis matematis, serta capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis. Untuk keefektifan produk diperoleh dari hasil belajar berupa post-test, sedangkan data capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis diperoleh dari hasil pretest dan hasil post-test. Berdasarkan hasil belajar siswa berupa post-test diperoleh bahwa persentase ketuntasan di kedua sekolah tersebut adalah 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa produk dalam penelitian ini telah dikatakan efektif dalam aspek hasil belajar. Berdasarkan hasil rata-rata nilai normalitas gain dari kedua sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kemampuan berpikir kritis matematis mengalami peningkatan yang tinggi dari sebelum menggunakan produk ke setelah menggunakan produk. Dilihat dari rata-rata normalitas gain dari kedua sekolah tersebut adalah 0,748 dengan kriteria tinggi. Terakhir adalah bab 5, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah produk dalam penelitian ini telah dikembangkan dengan menggunakan tahapan model ADDA dengan berbantuan perangkat lunak Articulate Storyline 3, serta memuat sintaks pendekatan CTL dengan mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis matematis. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa produk pengembangan punya kualitas valid atau layak, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pelajaran matematika, serta mempunyai capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang tinggi. Nah, sementara saran dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dan harapan terkait penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.